Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di 2021, termasuk pembangunan sederet tol baru. Di mana saja tol baru yang akan dibangun di 2021? Pemerintah punya target ambisius untuk membangun tol hingga mencapai 18.000 km dan sudah ada 12 ruas tol yang dipersiapkan untuk memasuki tahap konstruksi pada 2021 nanti. Sebagian besar rencana pembangunan tol akan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha alias KPBU. Pembangunan jalan tol di 2021 diharapkan bisa menjadi penggerak pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Berikut rencana pembangunan jalan tol di 2021 yang terbagi dalam 3 kuartal. Jalan tol Yogyakarta-Bawen bersama dengan Jalan tol Solo-Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Jalan tol Semarang-Solo akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan kemudahan akses dari dan menuju kawasan strategis pariwisata Candi Borobudur dan sekitarnya, serta Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan sekitarnya. Setelah pemenang lelang diumumkan 6 November lalu, konsorsium PT Jasa Marga Yogyabawen akan mulai membangun konstruksi tol Yogyakarta-Bawen pada kuartal pertama 2021 dan tuntas pada kuartal ketiga 2023. Tol sepanjang 75,82 km ini akan melintasi 2 wilayah, Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan DIY sepanjang 8,77 km. Sementara Badan Pengatur Jalan Tol telah melaksanakan prakualifikasi pelelangan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap sepanjang 206,65 km pada awal Agustus 2020. Proyek dengan nilai investasi 57,59 triliun rupiah itu baru akan mulai pengadaan tanah pada 2021 dan diharapkan pertengahan tahun konstruksinya sudah bisa dimulai. Jalan tol yang direncanakan beroperasi pada 2024 bertujuan untuk menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah serta mendukung pariwisata di 2 provinsi itu. Di kuartal ketiga 2021, salah satu ruas tol yang akan mulai pembangunan konstruksinya adalah Tol Kamal Teluk Naga Rajek. Ini jalan tol lingkar utara yang bertujuan mengembangkan kawasan Kabupaten Tangerang bagian utara. Ruas jalan tol ini dimulai dari Cikupa, Rajek, dan Mauk yang akan terkoneksi dengan jalan tol Sediatmo atau kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah juga mulai mengerjakan proyek jalan tol Bogor-Serpong via Parung di kuartal ketiga 2021. Panjang tol Bogor-Serpong via Parung mencapai 31,17 km dengan nilai investasi 8,95 triliun rupiah. PT Pama Persada Nusantara yang memprakarsai pembangunan tol ini juga memprakarsai pembangunan tol Sentul Selatan Karawang Barat sepanjang 61,5 km dengan investasi 15,37 triliun rupiah. Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat. Jalan tol ini menghubungkan ruas tol Cipali hingga ruas pantai utara sepanjang 37,5 km yang diharapkan bisa mengembangkan kawasan industri baru di sekitar Subang. Estimasi nilai investasi untuk membangun jalan bebas hambatan ini sebesar 7,5 triliun rupiah. Adapun tol Semarang Harbor merupakan proyek tol yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut di kota Semarang. Jalan bebas hambatan ini dirancang sepanjang 21,03 km dengan biaya investasi 12,5 triliun rupiah. Tol ini tidak hanya berfungsi untuk melancarkan mobilitas, mengatasi kemacetan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mobilisasi logistik. Di kuartal keempat 2021, pemerintah berencana memulai konstruksi ruas tol Mami Nasata, Tol Cikunir Karawaci, dan Tol Cikunir Ulu Jami. Tol Mami Nasata, Maros, Sumbu Minasa, Takalar di Sulawesi diusulkan oleh Kementerian PUPR menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Proyek tol Mami Nasata sepanjang 48,12 km dan biaya ditaksir 9,41 triliun rupiah akan menghubungkan kawasan industri di Mami Nasata hingga Makassar Newport.
Dalam catatan Kementerian PUPR hingga akhir 2019 telah beroperasi 2.093 km jalan tol di Indonesia. Adapun sepanjang 2020, realisasi jalan tol yang telah beroperasi mencapai 210,3 km atau 62% dari target sepanjang 341 km.